Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika kelas 8 siswa-siswi SMP pada kegiatan pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah. Untuk materi pembelajaran kita pada semester 2 untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang materi teorema Pythagoras. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa memberikan gambaran secara umum dan bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua sebagai siswa-siswi kelas 8 untuk mempelajari materi Pythagoras pada materi-materi berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang pertama dalam pembelajaran atau dalam materi teorema Pythagoras adalah kita akan membahas tentang rumus Pythagoras. Apa itu yang disebut dengan rumus Pythagoras? Kita definisikan dulu konsep daripada teorema Pythagoras. Nah, pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Sekali lagi, teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras itu adalah pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Nah, kalian tentu masih ingat yang disebut dengan segitiga siku-siku. Ya. Katakanlah ini ada segitiga siku-siku ABC. Ada segitiga siku-siku ABC. Mana yang disebut dengan siku-siku? Siku-siku itu adalah sudut C. Ya. Segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku yang mana sudut siku-sikunya adalah sudut C. Nah, dalam segitiga siku-siku ABC ini terdapat 3 buah sisi. Yang pertama adalah sisi yang tegak di bagian alas. Yang kedua, sisi yang tegak di bagian tinggi. Dan yang ketiga adalah sisi miring. Coba perhatikan pada segitiga ABC ini. Sisi A ini adalah sisi tegak yang pertama. Atau sisi tegak bagian alas segitiga. Sementara sisi B adalah sisi tinggi atau sisi tegak yang kedua. Sementara sisi C ini disebut dengan sisi miring. Baik ya. Jadi bisa kita tuliskan pada segitiga siku-siku ABC, sisi A dan sisi B ini sama dengan sisi-sisi tegak. Sisi A ya, atau sisi BC, sisi B atau sisi AC, ini disebut dengan sisi-sisi tegaknya. Kenapa disebut dengan sisi tegak? Karena kedua sisi ini mengapit sudut siku-sikunya, yaitu mengapit sudut C, sudut siku-siku. Nah, kita ketahui bahwa yang disebut dengan sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sementara sisi yang ketiga, yaitu sisi AB atau sisi C, ini sisi C, ini disebut dengan sisi miring. Atau dalam bahasa yang lainnya, disebut dengan hipotenusa. Nah, dalam segitiga siku-siku ABC ini itu berlaku rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Apa? Pada segitiga ABC, kuadrat sisi miringnya, yaitu sisi C dikuadratkan. Sisi miringnya kan sisi C ini. Jadi kuadrat sisi miring yaitu kuadrat sisi C itu sama dengan jumlah kuadrat
sisi A dan kuadrat sisi B. Jadi kuadrat sisi C atau sisi C dikuadratkan itu sama dengan sisi A dikuadratkan ditambah sisi B dikuadratkan. Apanya yang dikuadratkan itu? Panjang-panjang sisinya. Jadi panjang sisi C dikuadratkan sama dengan panjang sisi A dikuadratkan ditambah panjang sisi B dikuadratkan. Maka rumus Pitagoras itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Mana persamaannya ini? Berlaku persamaan rumus Pitagoras atau persamaan Pitagoras. Di mana C kuadrat, C itu adalah panjang sisi miringnya. Berarti panjang sisi miring dikuadratkan, C kuadrat, sama dengan A kuadrat, panjang sisi A dikuadratkan, ditambah B kuadrat, panjang sisi B dikuadratkan. Jadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah persamaan utamanya atau rumus yang utamanya. Nah, dari rumus yang pertama ini atau dari rumus yang utama ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, bisa kita turunkan rumus yang lain. Jadi kalau kita ingin mencari berapa panjang sisi C, maka kita gunakan rumus yang utama atau rumus yang pertama ini. Nah, sementara kalau kita ingin mencari sisi A, maka kita gunakan turunan rumus yang pertama, yaitu rumus yang kedua. Jika kita ingin mencari panjang sisi A, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya. Jadi kalau yang kita cari A kuadratnya, maka B-nya ya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Istilahnya itu ya. Karena B ini positif, maka kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Sehingga rumusnya adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mencari panjang sisi B ya, sisi tegak yang kedua atau sisi tinggi daripada segitiga siku-siku ABC ini, maka kita turunkan juga rumus yang kedua dari rumus utama. Ya. Dari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, jika kita ingin mencari B kuadratnya, maka B kuadrat ini sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sekali lagi, untuk mencari sisi B, maka kita gunakan rumus turunan yang kedua, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sehingga rumus Pitagoras ya, itu bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari panjang sisi miring ya, ini nanti beda-beda gitu. Bisa C sisi miringnya itu, bisa B, bisa A, tergantung kita memberi nama daripada sisi miring tersebut. Karena pada contoh yang disampaikan pada kesempatan ini, pada materi ini, sisi miringnya adalah sisi C, maka kita gunakan rumus untuk mencari sisi miring adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari sisi tegak yang pertama, kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan untuk mencari sisi tegak yang kedua, atau sisi B,
kita gunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita terapkan rumus Pitagoras tersebut dalam contoh perhitungan pada salah satu sisi yang tidak diketahui pada sebuah segitiga siku-siku. Kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Ada segitiga siku-siku ABC di mana sisi miringnya adalah sisi AB. Kita beri simbol dengan huruf C sehingga sisi miringnya adalah sisi C. Kemudian kedua sisi tegaknya yaitu masing-masing sisi BC dan sisi AC. Sisi BC panjangnya adalah 6 cm. Dan sisi AC panjangnya adalah 8 cm. Maka yang belum diketahui itu adalah sisi C. Nah, berapakah panjang sisi C ini? Kita perhatikan bahwa sisi C ini adalah berkedudukan sebagai sisi miring. Sisi C ini berkedudukan sebagai sisi miring. Maka berdasarkan rumus Pitagoras yang tadi kita pelajari, yang tadi disampaikan, dijelaskan, ya, bahwa untuk mencari sisi miring atau sisi C, kita gunakan rumus utama, ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita gunakan rumus yang utama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah teori atau teorema Pitagoras itu sendiri. Bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi tegaknya. Nah, kita lanjutkan. Tinggal kita hitung saja ya, dengan cara memasukkan panjang daripada sisi tegak yang pertama atau sisi A dan sisi tegak yang kedua atau sisi B kepada rumus Pitagoras ini. Sehingga C kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kita peroleh dari sini ya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita peroleh dari sisi tegak yang kedua. Maka C kuadrat sama dengan, karena 6 kuadrat itu sama dengan 6 kali 6, hasilnya ada 36, ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu sama dengan 8 dikali 8, hasilnya adalah 64. Sehingga C kuadrat ini, atau C kuadrat, itu sama dengan 36 ditambah 64. Berapa? C kuadrat sama dengan 100. 36 ditambah 64 itu hasilnya adalah 100. Nah, yang 100 ini adalah C kuadrat. Artinya angka C dikuadratkan. C dikuadratkan. C dikuadratkan sama dengan 100. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai C-nya itu sendiri. Jadi si C-nya saja tidak dikuadratkan. Gitu ya. Yang 100 ini kan C yang dikuadratkan. Contoh nih ya, 36 itu adalah 6 dikuadratkan. Ya, 36 itu adalah 6 yang dikuadratkan. Jadi 36 itu adalah, misalkan ya, 36 itu adalah A kuadrat. Maka A sendirinya itu adalah 6. Jadi 100 ini bukan C, tapi 100 ini adalah C kuadrat. Artinya berapa angka atau angka berapa yang jika dikuadratkan hasilnya adalah 100. Seperti ini ya. Angka berapa yang jika dikuadratkan hasilnya 36?
maka angka itu adalah 6. Kenapa? Karena 6 kuadrat atau 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, ini pun sama. C kuadrat sama dengan 100, artinya angka berapa yang jika dikuadratkan sama dengan 100. Nah, untuk menghitungnya, kita balikan operasinya. Kalau kita hilangkan kuadratnya pada variabel C ini, ya, pada C ini kita hilangkan kuadratnya, maka bilangan 100 ini atau angka 100 ini harus kita akarkan. Jadi, untuk mencari berapa nilai C, berapakah panjang sisi miring itu, maka C sama dengan akar 100. C sama dengan akar 100. Berapa akar 100 itu? C sama dengan 10 cm. Artinya, kalau 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 100. Ya. Jadi dengan demikian, ya, maka panjang sisi miring pada segitiga ABC adalah 100 cm. Itu contoh yang pertama. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita berlanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan segitiga siku-siku PQR berikut ini. Nah, ada segitiga siku-siku PQR. Di mana sisi PR itu panjangnya 12 cm. Dan sisi QR panjangnya adalah 13 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang sisi PQ? Berapakah panjang sisi PQ? Nah, sebelum menentukan apakah rumus yang mana yang akan kita gunakan, apakah rumus yang utama, ya, atau rumus turunan yang pertama, atau rumus turunan yang kedua. Rumus utama kan digunakan jika yang dicari atau jika yang ditanyakan adalah panjang sisi miringnya. Sementara rumus yang kedua dan rumus yang ketiga atau rumus turunan yang pertama dan rumus turunan yang kedua itu digunakan jika yang ditanyakan adalah salah satu sisi tegaknya. Nah, pada segitiga siku-siku PQR ini, kita lihat dulu yang ditanyakan itu apakah sisi miring atau sisi tegak. Ya. Nah, kita jangan terjebak dengan posisi gambar, dengan kedudukan gambar. Nah, jangan terjebak dengan kedudukan gambar. Karena gambarnya seperti ini, maka sisi PQ yang ditanyakan itu kita anggap sebagai sisi miring. Itu kesimpulan yang keliru, gitu ya. Penglihatan yang keliru. Nah, kenapa? Kita lihat dulu mana sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku dari segitiga siku-siku PQR ini, mana sudut siku-sikunya? Nah, sudut siku-siku itu kan yang siku-siku ya, yang tegak lurus. Yang tegak lurus, yang kedua sisinya tegak lurus. Maka sudut siku-siku pada PQR adalah sudut P. Nah, sudut P. Karena sudut siku-sikunya adalah P, maka sisi yang berada di depan sudut P ini adalah sisi miring. Ya. Jadi sisi QR yang panjangnya 13 cm ini adalah sisi miring. Sementara sisi PQ dan sisi PR adalah sisi-sisi tegaknya. Nah, jadi jangan keliru ya dalam melihat gambarnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah sisi PQ
dan sisi PQ ini adalah salah satu sisi tegak, maka kita gunakan rumus turunan yang pertama, ya, yaitu rumus bahwa sisi PQ kuadrat sama dengan sisi QR atau sisi miring kuadrat dikurangi sisi PR kuadrat, sisi tegak yang kedua. Jadi sisi tegak yang pertama dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi tegak yang kedua dikuadratkan. Nah, maka PQ kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah 13, maka 13 kuadrat dikurangi sisi tegak yang kedua atau sisi PR, yaitu 12 cm. Sehingga PQ kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Selanjutnya, PQ kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu artinya 13 dikali 13. Sama dengan 169. 12 kuadrat itu artinya 12 dikali 12. Sama dengan 144. Sehingga PQ kuadrat sama dengan 25. 169 dikurangi 144, hasilnya adalah 25. Nah, PQ-nya sendiri itu sama dengan akar dari 25. Seperti yang tadi dijelaskan pada contoh yang pertama. Jadi PQ sama dengan akar 25. Berapa akar 25 itu? Cari satu bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya 25. Maka akar 25 atau PQ sama dengan 5 cm. Jadi panjang PQ ini adalah 5 cm. Anak-anakku sekalian, tadi contoh yang kedua, ya. Sekarang beralih ke contoh yang ketiga untuk menambah pembendaharaan. Konsep atau pembendaharaan cara mengerjakan perhitungan-perhitungan pada namanya itu rumus-rumus Pitagoras. Nah, contoh yang ketiga, ini sudah berbentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita diaplikasikan dalam sebuah benda real yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, contoh yang ketiga, ada sebuah triplek berbentuk segitiga siku-siku. Ya, triplek. Ada triplek ya, tapi bentuknya itu berbentuk segitiga siku-siku. Di mana sisi miringnya itu 29 cm. Dan sisi yang lainnya 20 cm. Ya. Jadi yang diketahui ukurannya itu yang sudah diukur itu ya 20, sisi miringnya 29 cm dan salah satu sisi yang lainnya, sisi yang kedua itu adalah 20 cm. Berarti yang 20 cm ini adalah salah satu sisi tegaknya. Ya, yang ditentukan, yang ditanyakan atau yang perlu kita hitung adalah tentukan panjang sisi yang ketiganya. Nah, karena yang diketahui yang pertama adalah sisi miring, yang kedua adalah sisi tegak, maka yang ketiganya dipastikan juga sisi tegak. Jadi kita menggunakan rumus untuk menghitung sisi tegak. Nah, kita gunakan saja rumus turunan yang pertama yang menghitung sisi tegak, gitu ya, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Di mana A kuadrat ini adalah sisi tegak, A ini adalah sisi tegak yang pertama, C adalah sisi miring, B sisi tegak yang kedua. Yang kita hitung adalah sisi tegak, salah satunya. Maka A kuadrat sama dengan 29 kuadrat. Karena ini diketahui sisi miringnya 29, berarti 29 kuadrat, dikurangi 20 kuadrat.
sisi yang lainnya, ya, 20 kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 29 kuadrat itu adalah 841, dikurangi 20 kuadrat itu adalah 400. Maka A kuadrat sama dengan 841 dikurangi 400. A kuadrat sama dengan 441. Maka A-nya saja sama dengan akar dari 441. Berapa akar dari 441? Akar 441 adalah 21. Sehingga, ya, nah, panjang sisi yang ketiga dari triplet yang berbentuk segitiga siku-siku ini adalah 21 cm. Nah, itu ya, anak-anak sekalian, 3 contoh penggunaan rumus Pitagoras dalam menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku di mana 2 sisi yang lainnya diketahui. Nah, yang pertama tadi adalah contoh menghitung panjang sisi miring, dan contoh yang kedua adalah menghitung panjang salah satu sisi tegak. Contoh yang ketiga juga sama, menghitung panjang salah satu sisi tegak. Tapi sudah diaplikasikan dalam suatu benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu anak-anakku sekalian, ya, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang rumus Pitagoras. Nah, untuk lebih memperjelas atau untuk lebih mendalami atau untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam materi rumus Pitagoras ini, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan-latihannya. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang teorema Pitagoras pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan minggu depan. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, ya, belajar dari rumah. Tetap semangat terus, ya, walaupun namanya itu kita tidak bertemu secara tatap muka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.